Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usul Fiqhi karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita sudah sampai di pembahasan zahir. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kalau kita ingat-ingat pembahasan sebelumnya itu ada mujmal, ada juga nas, dan ini yang ketiga ini bagian dari mereka. Jadi mujmal itu lafadz yang tidak jelas sama sekali. Nas itu kebalikan dari mujmal yang sangat jelas. Tapi kalau zahir ini ada di pertengahan. Jelas artinya cuma ada kemungkinan yang lain. Nah, itu namanya zahir. Zahirun atau zahir bid dalil. Al-zahiru. Al-zahiru lafzun. Al-zahiru lafzun ihtamala amrain. Kalau mujmal itu adalah lafaz yang tidak jelas sama sekali. Nasun ada lafaz yang sangat jelas. Nah, kalau zahir ini lafaz yang mempunyai arti yang jelas, cuma ada kemungkinan yang lain. Kalau nas itu jelas artinya dan tidak ada kemungkinan yang lain. Seperti lafaz ahadun. Ahadun apa artinya ahadun? Ya satu. Apakah satu ini mempunyai arti dua? Ya nggak bisa. Ahad ini tetap satu gitu. Nah, kalau sekarang zahirun adalah satu lafaz mempunyai makna yang jelas, cuma ada kemungkinan yang lain. Iya, ini ada rekamannya semua ya, dari awal nih direkam. Alhamdulillah. Saya kasih contoh ya, lafaz asadun. Asadun ini artinya singa, ya. Jadi kalau ada orang berkata ra'aitu asadan, saya melihat singa. Ini dalam bahasa Arab. Saya melihat singa. Ra'aitu asadan. Loh, apa yang maksud singa itu? Maknanya kan jelas. Yang dimaksud asad ya singa. Singa kan sudah ma'ruf, sudah diketahui, sudah maklum, diketahui oleh semua orang. Tapi ada saja ada kemungkinan yang dimaksud singa di sini bukan orang, bukan hewan, bukan hewan tapi orang. Nah, siapa yang dimaksud? Oh, itu yang singa aswaja itu, nah, misalkan. Itu yang sangat berani ketika dakwah itu. Wah, itu yang sangat berani untuk berperang dengan orang-orang kafir. Oh, itu yang dimaksud. Oh, gitu. Nah, jadi lafadz yang seperti ini namanya zahir. Namanya zahir. Wa huwa lafdzun ihtamala amrayni ahaduhuma al-muradu minhu azhar min al-akhar. Nah, kita harus perjelas dikit. Jadi saya kasih contoh agar ini jelas. Ra'aitu asadan. Apa artinya ra'aitu asadan? Saya melihat singa, ya. Ra'aitu saya melihat, asadan singa. Lafaz asad di sini yang mempunyai arti singa itu kan sudah jelas artinya ya, jelas artinya. Jadi asad ini artinya singa. Antum cari di kamus ya artinya singa. Yang dimaksud singa ini singa kan antum tahu semua apa maksud dari singa. Jadi asad ini mempunyai arti singa dan itu jelas. Sehingga kalau ada orang mengatakan ra'aitu asadan, maka kita langsung paham, oh bahwasanya dia melihat singa. Tapi walaupun asad ini mempunyai arti singa yang kita anggap itu jelas, ada masih kemungkinan, oh mungkin maksud dia asad ini bukan singa, bukan hewan, tapi yang dimaksud adalah laki-laki, Zaid. Loh, emang kenapa Zaid itu dipanggil singa? Wah, karena dia sangat berani untuk berperang dengan orang-orang kafir. Jadi dia mempunyai sifat keberanian. Dengan keberanian tersebut bisa dia dipanggil singa. Ini banyak kata singa ini dipakai. Singa aswaja, singa panggung, singa ini, singa itu. Singa dalam ilmu nahwu misalkan. Jadi dengan jelasnya lafadz asad ini dengan artinya yang singa, tapi ada kemungkinan yang lain,
Maka lafadz asad ini dikatakan dengan lafdzun zahirun. Dan ini mafhum. Di sini singa ini diistilahkan dengan makna yang rajih ya, makna yang rajih. Singa ini makna yang rajih. Kalau Zaid ini kan asad diartikan orang, itu makna yang marjuh ya, makna yang marjuh. Apa arti dari rajih? Rajih ini lebih unggul, marjuh lebih kalah. Jadi kalau kita presentasikan di sini, asad mempunyai arti singa ini anggaplah 90% ya, 90%. Asad bisa diartikan Zaid ini 10%-nya ya, 10%. Iya, Sayyidina Hamzah singa Allah. Masya Allah. Jadi penggunaan singa, penggunaan asad di sini dengan arti singa itu namanya zahir. Kalau misalkan nanti ya, kalau misalkan saya di sini tambah contohnya ya, saya kasih contoh ra'aitu asadan yusalli ya. Jadi kalau seperti ini, kalau hanya ra'aitu asadan, maka kita artikan singa. Karena makna singa ini lebih unggul daripada kita artikan Zaid. Walaupun arti Zaid ini ada kemungkinan. Tapi kalau arti singa ini sudah tidak memungkinkan lagi, gak mungkin ini diartikan singa, kita wajib alihkan pada makna Zaid, mana orang. Seperti apa? Seperti kalau ada dalil. Apa dalilnya? Kita tambah ya contohnya di sini. Kita katakan ra'aitu asadan yusalli. Ya, ra'aitu asadan yusalli. Saya melihat singa lagi sholat. Wah, singa lagi sholat. Apa ada singa lagi sholat? Gak mungkin kan? Maka lafadz asad di sini sudah tidak memungkinkan kita artikan singa lagi. Kenapa? Karena gak mungkin ada singa lagi sholat. Sehingga mau tidak mau kita ini tidak bisa mengambil makna yang rajih. Makna aslinya kita tidak bisa mengambil makna yang rajih. Maka kita harus artikan yang dimaksud asad di sini adalah laki-laki. Kenapa? Karena ada dalil di sini. Nah, ketika seperti itu, maka lafadz zahir ini dikatakan dengan muawwal. Lafadz asad ini dikatakan muawwal kalau ada yusolli. Tapi kalau tidak ada yusolli, kita tetap katakan zahir. Jadi kalau tidak ada korina, tidak ada dalil yang memalingkan dari makna aslinya, itu kita artikan yang zahir, yang rajih. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan makna yang rajih, kita alihkan pada makna yang marjuh. Dan status dari asad ini diistilahkan oleh ulama usul fikih menjadi zahir bid dalil, atau dikenal dalam ilmu kalam dengan sebutan al-muawwal. Dan muawwal ini pembahasannya sangat luas dan itu dibahas oleh ulama tauhid karena kaitannya pembahasan ini dengan pembahasan tauhid. Ya, seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini kan zahir, zahirnya kan duduk. Zahirnya kan bersemayam. Tapi apakah itu yang dimaksud? Nah, gitu. Yadullah fawqa aydihim. Banyak sekali pembahasan yang berkaitan erat dengan ini. Oke, kita lanjut ke pemahaman dari kitab terlebih dahulu. Qalil musannifu Allah ya karim. Al-zahiru la ilaha illallah. Allah ya karim. Al-zahiru huwa lafdzun ihtamala amrain. Perhatikan, ada lafaz yang mencakup dua makna. Ahaduhumal muradu minhu azhar. Salah satunya itu lebih tampak. Jadi lafaz asad tadi mempunyai dua arti kan. Kadang singa, kadang orang. Tapi yang satunya itu lebih tampak, yaitu singa. Minal akhar, dari yang lain. Yang lain yang maksudnya adalah orang. Walau aradta al-ikhtisar qultah. Lebih simpelnya antum bisa katakan sebagaimana berikut.
huwa lafdzun dalla ala ma'nan dilalatan rajihatan fihi marjuhatan fi ghairihi. Adalah lafaz yang menunjukkan pada satu makna yang rajih, walaupun di sisi yang lain itu marjuh pada makna zaid seperti yang tadi. Jadi asad itu rajihnya pada singa, marjuhnya pada orang. Kal asad, seperti menggunakan lafaz asad, fa innahu rajihun fil haywanil muftaris. Maka lafaz asad ini bisa dikatakan menang atau rajih diartikan hewan buas atau singa yang kita kenal. Li'annahu ma'nan hakiki, karena singa itu adalah makna hakiki dari asad. Lahu wala sarifa lahu anhu, apabila ya dengan catatan tidak ada yang memalingkan dari makna yang rajih. Jadi kalau misalkan ada yang bisa memalingkan nantinya seperti tadi ra'aitu asadan yusolli, saya melihat singa lagi sholat, maka sudah tidak ada kemungkinan lagi diartikan yang zahir, kita mau tidak mau harus alihkan pada makna yang lain. Wa marjuhin fir rajul syuja, jadi lafaz asad ini bisa marjuh di laki-laki yang pemberani. Li'annahu ma'nan majaziyun, karena asad kalau diartikan laki-laki itu makna majaz. Wala sharifa ilaihi, dan tidak ada qarinah atau indikasi yang bisa mengalihkan makna tersebut dari yang hakikat dari singa ke makna yang laki-laki. Andai kata ada sharif, ada yang bisa memalingkan dari makna singa yang asli ke laki-laki, maka wajib dipalingkan. Ya, seperti yang tadi, ra'aitu asadan yusolli, saya melihat singa lagi sholat. Tidak mungkin kita artikan singa yang dimaksud adalah singa hewan. Tidak mungkin, karena sudah ada qarinah sholat, ada qarinah yusolli. Saya melihat rembulan lagi tertawa, ya gak mungkin diartikan bulan, gak mungkin. Saya melihat matahari duduk di samping saya, kebetulan yang duduk di dekat dia adalah istrinya misalkan, yang duduk di samping dia adalah istrinya. Lalu dia berkata, saya melihat ada matahari duduk di dekat saya misalkan. Apakah itu kita alihkan pada makna yang zahir? Ada matahari yang betul duduk di samping, gak mungkin. Ya, mau tidak mau kita harus alihkan pada makna yang marjuh, yaitu istrinya. Dan beliau di sini akan memaparkan beberapa contoh yang berkaitan dengan akidah. Ya, mungkin sebagiannya sekarang itu ada yang viral tuh antara ulama Wahabi dengan ulama Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Berdebat masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa artinya istawa? La ilaha illallah. Jadi kalau mereka itu paham cara istimbat, dan juga paham apa itu arti zahir, apa itu nas, ya, insyaallah iskal atau kejanggalan seperti itu akan hilang. Wa hadha adh-dhahiru idza ashkala mafhumuhu humila al-lafdhu 'ala al-ihtimal al-marjuh wa uwila 'alayhi bid-dalil wa summiya muawwalan. Perhatikan, kalau lafadz zahir ini sudah janggal, tidak bisa diambil makna yang zahir, maka mau tidak mau kita harus alihkan pada makna yang marjuh. Seperti contoh tadi, saya kasih contoh yang lain. Ra'aitu syamsan, saya melihat matahari taqra'ul Quran, misalkan. Saya melihat matahari taqra'u al-Quran. Saya melihat matahari yang sedang membaca Al-Quran. Saya melihat matahari yang sedang membaca Al-Quran. Apakah ada matahari baca Al-Quran? Ya, kan nggak mungkin tuh matahari baca Al-Quran. Nah, di sini lafadz syamsan itu mempunyai makna yang zahir. Makna zahirnya apa? Matahari. Makna zahirnya adalah matahari. Matahari. Nah, makna zahirnya. Makna atau makna rajihnya. Makna marjuhnya apa? Anggaplah perempuan, istrinya lah gitu. Kebetulan istrinya lagi baca Quran di situ. Dia mengatakan, saya melihat matahari lagi baca Al-Quran. Yang mau tidak mau,
Di sini harus dialihkan pada makna istrinya. Gitu. Apa hubungan matahari dengan istrinya? Karena matahari itu memberikan cahaya, begitu istrinya memberikan cahaya pada hatinya. Nah, di sini lafadz syamsan ini sudah tidak memungkinkan kita artikan matahari. Karena mustahil matahari itu baca Quran. Karena makna rojihnya ini sudah tidak memungkinkan lagi, maka mau tidak mau kita harus alihkan pada makna perempuan. Jadi syamsan yang dimaksud ini adalah perempuan. Loh, kenapa mengatakan matahari? Lalu apa hubungan antara matahari dengan istrinya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau matahari itu memberikan cahaya, juga istrinya memberikan cahaya pada hatinya. Maka ketika satu lafadz ini, makna zahir ini sudah dialihkan, jadi makna zahirnya ini sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita alihkan syamsan ini dari makna yang asli ke makna yang lain. Karena makna asli sudah tidak memungkinkan lain, tidak memungkinkan lagi. Apa dalilnya? Nah, tidak boleh ya dalam lafadz zahir dialihkan pada makna yang marjuh kecuali ada dalil. Apa dalilnya di sini? Ini dalilnya, taqra'ul Quran. Karena tidak mungkin matahari membaca Al-Quran. Nah, dengan dalil ini kita arahkan lafadz syamsan ini ke makna perempuan. Nah, ketika dialihkan ke makna perempuan, maka syamsan ini statusnya menjadi lafzan muawwala. Jadi ketika sudah dialihkan pada makna yang lain, itu dikatakan muawwal. Ini yang kata ulama ditakwil. Oh, lafadz ini butuh takwil. Maksudnya ya seperti ini. Jadi ditakwil maksudnya dialihkan dari makna yang hakikat ke makna yang lain. Dan takwil ini tidak sembarangan. Oleh karenanya Imam Ghazali itu ngarang kitab namanya Qanunut Takwil. Undang-undang atau kaidah dalam mentakwil. Karena takwil itu harus ada dalil. Ada dalil yang bisa mengalihkan makna ini dari makna yang asli ke makna yang lain. Ini yang oleh beliau disampaikan di sini. Apa kata beliau? Allah. Wa hadza zahir, kata beliau. Makna yang zahir ini idza ushkilah, idza ashkala mafhumuhu. Apabila pemahamannya itu sudah tidak memungkinkan lagi, tidak bisa diartikan yang hakikat, humilal lafzu 'ala al-ihtimalil marjuh. Maka mau tidak mau lafaz tersebut harus dialihkan pada makna yang marjuh. Wa uwila alaihi bidalil. Jadi lafaz tersebut ditakwil menggunakan dalil. Ketika sudah ditakwil summiya muawwala. Itu dikenal dengan istilah muawwal, atau ada nama lainnya zahiran bidalil. Zahir tampak dengan dalil. Ay wa sara dzalika zahiru ba'da ta'wilihi bidalil zahiran muqayyadan bilafzid dalil. Artinya yang dimaksud dengan zahir bidalil ini, lafaz yang zahir tersebut setelah ditakwil maka itu ditakyid, dibatasi dengan dalil. Fayusamma zahiran bidalil. Ini penamaan saja. Jadi ada dua penamaan, tapi yang masyhur di kalangan ulama usul fikih atau ulama ilmu kalam, lafaz yang seperti ini dikenal dengan istilah muawwal. Ya, lafaz seperti ini dikenal dengan istilah muawwal. Takwil lah gitu. Wa hina idzin, maka ketika itu fattakwil. Apa itu takwil? Arti mudahnya seperti yang saya katakan tadi. Takwil itu adalah mengalihkan makna, mengalihkan satu lafaz dari makna aslinya ke makna yang lain karena disebabkan ada dalil yang tidak memungkinkan lafaz tersebut diartikan yang hakikat. Maka kita akan mengatakan definisi dari takwil itu sendiri, at-ta'wilu huwa hamlul lafzi 'alal ma'nal marjuh. Mengalihkan satu lafaz dari makna yang hakikat ke makna yang marjuh. Dari makna yang rajih ke makna yang marjuh. Jazakumullah khairan ya Syekh Muhammad.
Wa dzalika la yakunu illa biddalili. Dan itu tidak bisa, artinya takwil itu bukan sembarangan gitu. Nah, kalau sudah tidak cocok, wah langsung alihkan pada makna yang lain. Nah, itu namanya laibun. Di dalam usul fikih itu ada pembagian, ada takwil sahih, ada takwil batil, ada takwil fasid. Nah, bagian yang ketiga ini, takwil fasid, takwil rusak adalah mentakwil lafaz tapi tidak didasari dengan dalil. Nah, maka itu hukumnya dosa karena itu bermain-main dengan syariat. Itu yang dilakukan oleh firqah batiniyah. Ya. Yang dilakukan oleh firqah batiniyah. Yang disanggah habis-habisan oleh Imam Ghazali. Jadi mengatakan bahwasanya Al-Quran ini punya makna yang zahir, punya makna yang batin. Dan yang dimaksud adalah makna yang batin. Aula mastumun nisa, apa artinya aula mastumun nisa? Gak tahu. Di situ ada makna yang terkandung di batinnya. Dan yang dimaksud adalah yang batin. Tidak semua orang tahu. Nah, ini namanya laib. Ini adalah main-main dengan syariat. Nah, di sini karena takwil ini banyak sekali digunakan dalam ilmu akidah, maka di sini beliau itu akan memberikan dalil yang berkaitan dengan akidah. Ya, ini ada dua nama, bisa antum katakan muawwal atau bisa dikatakan dhahir biddalil. Itu hanya perbedaan nama, hakikatnya satu. Perhatikan contoh berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Kalau kita artikan, dan langit ini kami bangun, kata Allah Subhanahu wa taala, bi'aidin, dengan menggunakan tangan. Aidin ini jamak dari yad. Yad ini tangan. Ini kalau kita ambil ke pemahaman yang tadi, apakah iyat yang ada di dalam firman Allah ini termasuk mujmal, termasuk nas, atau termasuk zahir, atau bahkan ini muawwal? Jadi pilihannya 4. Kalau nas tidak bisa, karena ini ada kemungkinan. Dikatakan mujmal tidak bisa juga, karena sudah jelas iyat artinya tangan. Kalau kita artikan zahir, di sini yang terjadi iskal. Kalau kita artikan iyadun itu arti yang hakikat pada yadun adalah tangan. Tangan yang seperti kita miliki. Itu namanya yadun. Ini namanya tangan dalam bahasa Arab. Zahiruhu jam'u yadin. Wal lafdzul yad lahu maknayan. Jadi iyad ini mempunyai dua arti. Kata beliau, ini bukan saya yang berkata ya, beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan iyad ini mempunyai dua arti, rajihun wa marjuh. Ya, mempunyai makna yang hakikat dan mempunyai makna yang jauh, marjuh. Kita sudah terangkan tadi dengan jelas apa perbedaan rajih dan marjuh. Faliyadul jarihah, maka tangan seperti ini, tangan seperti anggota manusia ini, itu adalah makna yang rajih, makna yang kuat. Wal quwwah, kalau kita yad ini diartikan kekuasaan, dan ini merupakan makna yang marjuh. Nah, kira-kira nih, iyad ini kita artikan iyad tangan seperti ini. Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan tangan yang seperti ini, ya tentunya mustahil. Dengan menggunakan dalil akli, gak mungkin. Li'anna Allah mukhalifun li khalqih. Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah punya tangan seperti ini. Kalau Allah punya tangan seperti ini, berarti Allah serupa dengan makhluknya. Maka kita mau tidak mau harus kita alihkan makna iyad ini dari makna yang jariha. Mana jariha? Ya, jariha, anggota manusia ini, kita alihkan pada makna yang marjuh. Nah, apa kata beliau? Lakinnal yadal jarihah ar-rajih mustahilatun 'ala Allah Ta'ala. Tangan yang seperti ini, tangan seperti tangan manusia. Allah menciptakan langit ini dengan tangan
Mustahil yang dimaksud adalah tangan seperti tangan yang kita miliki. Fayusrafu ila ma'nal quwwati bil burhanil aqliyil qati'. Maka mau tidak mau kita harus alihkan pada makna kekuasaan ataupun kekuatan dengan menggunakan dalil akal. Apa dalil aklinya? Mustahil Allah sama dengan makhluknya. Dan itu bisa jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Apa maksudnya tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka? Artinya tangan Allah itu lebih besar dan tangan makhluk itu kecil-kecil ada di bawah tangan Allah semuanya? Ya, tidak mungkin itu yang dimaksud. Jadi mau tidak mau kita harus alihkan dari makna yang zahir, dari makna yang rajih ke makna yang marjuh, yaitu kekuasaan. Jadi kita artikan kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Nah, seperti itu. Nah, ketika lafadz yang ditakwil seperti itu namanya muawwal. Nah, di sini beliau itu banyak memberi contoh yang berkaitan dengan akidah karena memang di sini ini tempat terjadinya ikhtilaf ya. Sehingga dari sini lahirlah mujassimah, lahirlah musyabbiha dan yang lainnya. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah sudah tahu bahwasanya salafus saleh di sini kalau salaful ummah itu mentafwid maknahu. Apa artinya yadullah fawqa aydihim? Ya, arti dari yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim. Ta'wiluhu tanziluhu. Ada yang mentakwil yaitu tariqatul khalaf mentakwil. Maghlulah. Yadullahi maululah. Ini kan kata mereka kan. Kata mereka yadullahi maululah itu artinya fakir, bukan fakir, tidak memberi gitu maksudnya. Jadi harus diartikan seperti itu. Ditakwil lah. Kalau ikut kholaf. Yadullahi maululah itu kan perkataan mereka. Wa hadha ta'wil tafsil sahih aqlan wa lughatan huwa alladhi jara alaihi al-khalaf. Nah, di sini jadi antum tahu dari pembahasan ini bahwasanya beliau ini akidahnya apa kan? Nah, beliau ini menggunakan akidah Asy'ariyah al-Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jelas dari perkataan beliau di sini bahwasanya thariqatut ta'wil seperti ini itulah yang dilakukan oleh para khalaful ummah rahimahullahu taala daf'an litashbihi wat tajzim. Kenapa mereka itu mentakwil? Karena agar tidak mentasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau dikatakan Allah punya tangan seperti tangan kita, otomatis Allah sama dengan kita. Jadi menghindar dari itu, mereka itu mentakwil dengan takwil yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma salaf, adapun salaful ummah radhiyallahu anhum fa innahum jaraw ala at-ta'wil al-ijmali ay sarful lafzi an zahirihi al-mutabadir ila adh-dhihni al-muaddi ila al-jismiyyati biduni ta'yin li ma'nan min ma'anihi. Kalau salaful ummah ketika melihat yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim, maka mereka itu mentakwil ijmal. Maksud dari takwil ijmal adalah, yang dimaksud takwil ijmali adalah yang dimaksud yadullah bukan tangan seperti ini. Ya, bukan tangan seperti tangan yang kita miliki, bukan itu. Itu namanya takwil ijmali. Terus apa artinya? Wallahu a'lam. Itu. Jadi fawwadha ma'nahu ilallahi ta'ala. Artinya Allah yang Maha tahu. Itu rahasia dari kenapa dalam surah Al-Baqarah itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kenapa itu di waqaf lazim? Karena salafus saleh itu mengatakan yang tahu takwilnya itu, yang tahu artinya Allah Subhanahu wa taala setelah kita takwil ijmali. Yang dimaksud yadullah fawqa aydihim itu Allah tidak punya tangan seperti tangan yang kita miliki. Itu namanya takwil ijmali. Kemudian lalu apa artinya yadullah fawqa aydihim? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah yang tahu. Makanya di sini waqaf lazim. Nah, yang khalaf ini disambung, warasihuna diatofkan pada
Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan ana mimman a'lam. Kata Ibnu Abbas, ini saya juga tahu nih takwilnya. Masya Allah. Tanpa menentukan maknanya. Kenapa? Adaban ma'allahi wa rasulil ladzina lam yubayyina ma'ani hadhihi sifat. Karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan apa arti dari sifat-sifat ini. Terlepas dari itu semua, ini Al-Qur'ani juga ujian ya pada kita nih. Jadi seperti halnya tangan kita ini, kita kan punya tangan. Tangan ini bisa mengangkat beban yang berat. Tapi apakah semua beban yang berat kita bisa angkat dengan tangan kita? Tentunya tidak. Jadi punya keterbatasan gitu. Tangan kita itu punya keterbatasan. Kita punya mata, kita bisa melihat, kita bisa memandang. Tapi apakah semua yang ada di dunia ini bisa dilihat, bisa dipandang? Tentunya tidak. Karena ada keterbatasan juga. Begitu juga kata ulama, akal dan pikiran yang kita miliki ini walaupun bisa memikir, bisa memahami apa arti dari sesuatu, tapi apakah semuanya bisa dipahami? Tidak. Akal ini juga ada keterbatasannya juga. Masya Allah. Faqalu amanna billah. Ini yang dikatakan oleh mereka salafun salih. Amanna billah, kita iman pada Allah, bima ja'anillah. Ya, saya iman pada Allah. Amanna ala muradillah. Jadi yadullah fauqa aydihim, amanna gitu. Kita iman, kita percaya ini datangnya dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Ai kama amanna billahi biduni ma'rifatin li haqiqati dzatih. Seperti halnya kita itu iman pada Allah tanpa kita ketahui hakikat Allah seperti apa, zat Allah seperti apa. Tanpa demikian kita iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika amanna bi sifatihi wa af'alihi wa illam na'rif haqa'iqaha wa kaifiyataha. Begitu juga kita iman dengan sifat-sifat dan fi'il Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak mengetahui hakikat dari semua itu. Wa fi hadzal mitsal qalu. Dan dari ini mereka berkata, al yadu wal yadan wal aidi sifatun lillahi taala. Nah, di sini yang terjadi perdebatan antara ulama bid'ah ya dengan Asy'ariyah, mengatakan bahwasanya Asy'ariyah ini mu'attilah katanya. Jadi yadullah fawqa aydihim, kata mereka, dugaan mereka Asy'ariyah, al-sunnah al-Asy'ariyah ini menafikan iyat pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak mengatakan seperti itu. Jadi iyat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita iman dengannya. Kita tetapkan iyat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita takwil yang tadi, baik itu takwil ijmali ataupun tafsili. Nah, kita jelaskan dengan luas tadi pembahasannya. Jadi kita itu tetap menetapkan iyat pada Allah Subhanahu wa taala. Iyat wal yadan wal aidi sifatun lillahi taala. Kita tidak pungkiri itu semua. Kita iman dengan adanya iyat pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menetapkan sendiri yadullah. Berarti Allah yang menetapkan iyat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingkar dengan hal tersebut. Maka jangan sekali-kali kalian katakan pada kita nih Asy'ariyah, kita mu'attilah. Tidak. Tapi kita tetap menetapkan sifat-sifat tersebut. Iyat ini punya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu biha. Allah yang Maha mengetahui akan semuanya. Wa hadza fil haqiqati minhum laysa tafsiran li dhahiri hadzal lafz kama qad yutabadaru ila dhihnil ba'd bal wala yaqdir ahadun min ammati ahli al-iman fadlan an a'immatil imani wal ma'rifah ala tafsir haqiqati hadzal lafz bil ma'na al-mutabadir ila dhihnil bashari. Terlepas dari itu semua, lafaz yang dikatakan mereka itu al-yad wal yadani wal aidi sifat kan? Kita katakan yad, yadani, aidi ini sifat. Tangan ini sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bihaqiqatihi. Ya. Ya Allah.
Ya, kenapa kita katakan seperti itu? Karena mungkin yang dimaksud dari yad itu kita tidak mengetahui apa maksudnya. Di orang-orang yang a'immatul iman, yang sudah makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah atau punya julukan al-arif billah, waliullah, kutub, kutbul auliya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, walaupun demikian, ya, mereka itu ahli makrifat, belum tentu itu seperti itu. Jadi semuanya itu ada keterbatasan, ada kemampuan masing-masing. Ya Allah. وذلك لأنهم عندما يقررون عدم التأويل ويقولون إننا نجري هذا اللفظ على حقيقته بلا تأويل فإنهم يقفون عند هذا الحد ولا يدخلون في بيان حقيقة ظاهر اللفظ حسب معانيه اللغوية المعروفة المقررة. Dan mereka ketika mentakwil suatu lafaz atau tidak mentakwil, mereka kan tidak mentakwil arti dari yadullah fawqa aydihim adalah yadullah fawqa aydihim gitu. Jadi mereka itu seakan-akan berhenti di situ, tidak masuk ke dalam apa yang dimaksud dari itu. Adamul khawd. Ini yang dilakukan oleh salafun saleh. Jadi untuk mengungkap apa hakikat dari yadullah fawqa aydihim, mereka berhenti. Karena seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya kita ini punya keterbatasan. Ya, kaki yang kita miliki, tangan yang kita miliki, semuanya punya keterbatasan. Begitu juga akal dan pikiran kita ini juga punya keterbatasan tertentu. Di mana ada sesuatu yang kita tidak bisa menjangkaunya, kita tidak bisa memahaminya. Ini yang dilakukan oleh salafun saleh. Mereka berhenti, yaqifuna indal hadzal had. Udah berhenti sampai sini, jangan masuk ke dalam. Gitu. Ya, terlepas dari apa yang kita paham, bahwasanya yadullah fawqa aydihim adalah tangan-tangan yang seperti kita miliki. Bu, tidak. Ya, itu tidak. Kita hilangkan makna itu. Jadi mereka itu berbeda, salaf khalaf ini, tentang memahami apa yang dimaksud dengan yadullah fawqa aydihim. Setelah mereka itu takwil ijmali, ya. Kalian ngerti apa maksudnya takwil ijmali? Takwil ijmali adalah mengalihkan dari makna yang mungkin cepat dipahami, yaitu tangan manusia gitu. Wa hadza ma yafriduhu qat'an wajibul imani wat tauhid wat tanzih. Dan ini yang kita katakan tadi, kita wajib iman, kita wajib iman dan tauhid. Tanzih ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari dugaan-dugaan yang mungkin itu tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kullu ma khatara fi balik fallahu mukhalifun lidzalik. Ini kata Imam Malik, ya. Kullu ma khatara fi balik fallahu mukhalifun lidzalik. Semua yang terlintas di hatimu, maka Allah berbeda. Semua yang terlintas di hatimu, Allah berbeda. Walau dakhalu, kenapa mereka tidak berusaha untuk memahami, tidak menggali? Kalau mereka itu berusaha untuk masuk ke ayat tersebut yang ya mungkin itu mutasyabihat, la dakhalu fi syubuhatin tajurru ilal kufri sharihi wal iyadu billah, maka niscaya mereka itu akan terperosok ke jurang kekufuran. Ini sebagian ada yang terjadi nih. Sebagian mujassimah mengatakan ketika mentakwil Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, artinya Allah ini duduk seperti saya duduk. Ini sebagian mujassimah mengatakan seperti itu. Berarti kalau seperti itu kafir nantinya. Walidzalika fa innal wuqufa 'inda hadzal had yajma'u salaf wal khalaf. Lau tadabbarna al-amra bihikmatin wa basirah. Maka kalau kita mikir dengan cerdas, dengan penuh ketelitian, maka apa yang dilakukan oleh salaf wal khalaf ini sangat baik. Walaisa hadza mahalla tafsili hadzal bahs. Nah, pembahasan yang seperti ini itu nyatanya pada hakikatnya bukan pembahasan usul fikih, ya.
Wa inna ma yutlabu fi kutubil aqidatil islamiyah. Itu bisa antum kaji dalam akidah Islam, bukan di usul fikih. Nah, kenapa beliau masih membahas ini dalam usul fikih? Ya mungkin karena beliau itu geram ya dengan orang-orang Wahabi yang mungkin ya sedikit-sedikit ya mereka itu mudah takwil, menyalahkan Asy'ariyah dan macam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk di waktu pelaksanaan